Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan membahas mengenai kenapa sih TV Sony X85K lebih mahal dibanding seri X80K. Dan di sini kita akan menggunakan TV Sony seri 65X80K dengan seri 65X80K. Dan di sini juga kita akan membahas sedikit mengenai perbedaan dan kelebihan dari X85K di tahun ini, kenapa dia bisa lebih mahal ya. Dan kita akan menjelaskan mengenai juga untuk frame rate dan apa itu frame rate, dan jenis-jenis TV Sony di kelasnya ya. Di kelas TV 2 ini ada yang seri yang lebih murah, ada yang seri lebih mahal. Dan sebelum itu teman-teman ya, untuk kalian tetap ya jangan lupa dukung terus channel saya teman-teman ya, agar menjadi channel yang terus berkembang dan menjadi channel besar mengenai pembahasan tentang elektronik terupdate tentunya dari TV dan audio. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan pertama. Untuk kalian jangan lupa terus ya dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Membahas kedua TV ini teman-teman ya, jadi ini merupakan seri TV paling laris dari Sony, berukuran 65 inch ya, 55 inch-nya pun juga ada. Di seri 80K kita bisa lihat di sini ya, untuk fitur dan gambarnya antara 80 dan 85 kurang lebih sama. Yang membuat dia beda di sini nanti ya di pertengahan video kita akan jelaskan. Nah, yang perlu kalian ketahui, di seri Sony di tahun 2022 ini kurang lebih ada 4 seri ya. Yang pertama yaitu ada seri yang paling murah di rate harga 10 jutaan. Itu harga ada seri X75K berukuran 65 inch, dan di atasnya langsung ke X80K ya, di harga kurang lebih 12 jutaan. Sedangkan di seri X85K ini dia kisaran harganya hampir 16 jutaan teman-teman ya. Dan ada seri di atasnya lagi yaitu seri X90K di kisaran harga 18 jutaan. Di sini kita akan mereview ya mengenai perbedaannya dan kenapa sih TV istilahnya TV X85K ini lebih mahal dibanding seri X80K. Yang pertama kita bisa lihat dari segi kualitas layar. Di seri Sony X65X80K ini dia menggunakan ini ya, yang bikin beda juga yang pertama ya. Nah ini yaitu motion XR-nya hanya mencapai 200, sedangkan di seri X85K dia motion XR-nya mencapai 800. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri untuk pergerakan gambarnya teman-teman ya, di seri X80K ini lebih rendah dibanding seri X85K. Nah itu dia untuk dari segi motion flow-nya. Untuk dari segi kontras kita bisa lihat ya, kita coba gunakan demo yang sama di kedua TV ini. Nah ini teman-teman ya, untuk kualitas gambar dari masing-masing TV ini kalian bisa lihat sendiri ya. Di seri X85K saya rasa lebih cerah ya untuk kualitas warna dan brightness-nya. Serta sedikit kita review ya mengenai X80K juga. Di sini fitur-fiturnya hampir lebih sama, berbeda di tipe ya. Kita bisa lihat untuk prosesor sendiri, dia sudah menggunakan X1 prosesor, 3 Luminous Color Pro. Motion flow-nya ini yang bikin beda tadi saya sudah jelaskan ya. Di speaker dia sudah menggunakan X-Balance speaker, dilengkapi dengan Dolby Atmos serta OS-nya sudah Google TV. Sedangkan di seri X85K dia sudah sama ya, menggunakan X1 prosesor, 3 Luminous Color. Ini juga yang membuat beda. Nanti ada perbedaan selanjutnya ya, kenapa TV ini lebih mahal. Speakernya juga sama, sudah menggunakan X-Balance speaker, Dolby Atmos, dan support juga OS Google TV. Setelah itu dari segi kualitas layar dan frame pun dia sama ya. Di seri X85K dia framenya sama, tanpa frame atau frameless. Di seri 80K pun juga sama. Resolusi juga sama-sama 4K dengan support HDR10 ya, baik di seri 85 maupun di seri 80-nya. Di fitur gininya, voice control-nya, kedua TV ini juga sama-sama menggunakan mic bawaan ya di dalam TV-nya. Jadi kalian bisa langsung menggunakan perintah suara ya, baik itu untuk menghidupkan TV, mengatur volume, dan mencari penelusuran di YouTube dan aplikasi-aplikasi lainnya tentunya ya. Karena di sini dia ada on off-nya teman-teman ya, untuk handsfree-nya. Yang penting kodenya oke Google teman-teman ya. Kalian bisa melakukan perintah suara ke TV ini, ke masing-masing TV ini teman-teman ya. Itu dia untuk persamaannya, dan tampilannya pun tidak ada bedanya sama sekali.
Oke, sekarang kita langsung ke poinnya saja teman-teman ya. Untuk pertama, di selisih harga kurang lebih di seri X80K ini harganya itu di kisaran 12.500-an, sedangkan di seri X85K harganya kurang lebih di 15.500 lah. Setelah kita potong-potong mungkin di harga netnya ketemu segitu. Jadi kurang lebih selisih harga itu di kisaran 3 jutaan. Jadi di sini yang saya temukan itu ada 3 fitur yang membuat kenapa TV seri Sony X85K ini jauh lebih mahal dibanding seri X80K. Yang pertama yaitu dari segi refresh rate. Di seri Sony X80K dia hanya menggunakan refresh rate sebesar 60 Hz. Sedangkan untuk seri X85K refresh rate-nya dia mencapai 120 Hz teman-teman ya. Jadi di sini kita juga bisa membandingkan dengan demo ini teman-teman ya. Jadi kita contohkan menggunakan demo peta ini. Nah ini 60 Hz, ini 120 Hz. Kita bisa gunakan demo ini untuk membandingkan apa sih perbedaan antara 120 Hz dan 60 Hz. Kita play dulu. Ini 80 di kanan saya, ini 85 di seri saya, di kiri saya. Nah ini teman-teman ya. Nah, ketika di seri X80K ini bergerak, petanya itu kurang lebih dia tulisannya tidak terbaca, teman-teman ya. Sedangkan di seri X85K, tulisannya lebih jelas terbaca. Coba kita ulang lagi. Agak cepat ya demonya ya. Nah, ya teman-teman ya. Nah, coba kalian bandingkan. Di seri X80K agak lebih ngeblur, sedangkan di seri X85K lebih terbaca ya. Kalian bisa lihat untuk kualitas petanya. Mungkin agak kurang jelas ya karena kamera saya juga kurang bagus, kalian bisa lihat ya. Nah kalau untuk dari segi gambar kita juga ada demonya. Nah ini seri X85K dengan seri X80K. Jadi kalian bisa bandingkan ya, yang mana lebih jelas ketika objeknya berjalan. Saya rasa X85K lebih jelas ya karena frame rate-nya lebih tinggi, mencapai 120 Hz. Nah itu ya. Saya ulang lagi, ini di kiri saya X80K, di kanan saya X85K. Nah, objeknya agak lebih ngeblur ya di X80K dibanding seri X85K. Kalian bisa bandingkan sendiri. Nah, di tulisan pun yang tulisan berjalan ini masih jelas terbaca teman-teman ya di X85K-nya. Nah, oke teman-teman, itu dia untuk penjelasan mengenai refresh rate. Kenapa di seri X85K lebih mahal? Ya jelas pertama itu dari refresh rate layarnya yang seri X85K ini jauh lebih tinggi mencapai 120 Hz. Yaitu 2 kali lipatnya dari seri X80K. Yang selanjutnya juga dari motion flow yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Di sini upscalingnya sampai 800, sedangkan di seri X80K cuma 200. Oke. Kita lanjut untuk yang fitur yang ketiga yang menjadikan TV Sony ini lebih mahal, yang seri X85. Sip, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu dari segi portnya teman-teman ya, atau kelengkapan HDMI-nya. Kurang lebih kalau dari segi USB dia sama ya, mendapatkan 2 USB, baik USB standar maupun yang 3.0. Yang membedakan di sini, di seri X85K dia sudah support HDMI 2.1 120 Hz teman-teman ya, baik di HDMI 3 maupun di HDMI 4-nya. Sedangkan di seri X80K dia hanya support HDMI standar. Nah, tidak ada kodenya teman-teman ya, 4K 120 Hz. Jadi itu juga yang membedakan kenapa seri X85K lebih mahal. Jadi kembali ke sini, jadi fungsi dari HDMI 2.1 itu dia untuk PS5 ya. Jadi fungsinya sangat penting untuk PS5. Ketika kalian menggunakan PS5 mungkin ingin menyambungkannya, kalian bisa menggunakan HDMI 2.1. Kita lanjut mengenai pembahasan HDMI 2.1 teman-teman ya. Jadi saya jelaskan lagi, untuk HDMI 2.1 itu fungsinya untuk ketika kalian ingin mendapatkan real time, ketika kalian ingin memainkan PS5 mungkin ya, memainkan PS5, jadi kalian bisa menggunakan HDMI 2.1 untuk mendapatkan frame rate yang tinggi ya. Apalagi di seri X85K ini sudah support
2 port untuk HDMI 2.1 yang EARC atau untuk suaranya, dan HDMI yang standar ya 120 Hz juga sama, sudah 4K juga. Jadi kalian akan mendapatkan kualitas gambar yang tinggi serta real time yang bagus ya ketika kalian ingin memainkan PS5. Oke, itu lagi perbedaannya yang menjadikan TV Sony X85K ini lebih mahal. Sekarang kita lanjut ke perbedaan yang terakhir ya, saya jelaskan ya fitur apa saja, fiturnya yang menjadikan TV ini lebih mahal dibanding TV X80K dari Sony ini. Sip, kita lanjut. Nah, oke, kita lanjut untuk perbedaan yang terakhir yang menyebabkan TV X85K ini lebih mahal, yaitu dari segi sistem format HDMI-nya teman-teman ya. Di seri X80K kita bisa lihat ya, format HDMI di EARC yang HDMI 3 nya itu hanya terdapat 3 settingan. Yang pertama itu ada format standar, format ditingkatkan, dan format ditingkatkan Dolby Vision. Sedangkan di seri X85K kita bisa lihat ya, fiturnya ada plus lagi satu teman-teman ya, yaitu mengenai format yang dinamakan format VRR. Nah, ini teman-teman ya. Jadi apa itu VRR? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini format VRR. Jadi di sini ada kejelasan ya, format ditingkatkan atau VRR, pilih opsi ini hanya jika konsol game Anda mendukung. Tingkat penyegaran variabel refresh atau mode gambar ditetapkan dalam game dan beberapa. Jadi kepanjangan VRR ini adalah variable refresh rate. Jadi ini sangat kompatibel ketika kalian ingin memainkan PS5 ya. Dan kalian akan menghasilkan frame rate atau real time yang sangat bagus, baik dari segi gambar, pergerakan gambar, resolusi, dan motion speednya, dan mencapai bisa sampai tembus di 120 Hz ya. Jadi istilahnya apa yang ada di PS5 langsung bisa ke TV tanpa dikompres lagi. Sedangkan di seri X80K dia belum support dengan fitur VRR ini teman-teman ya, baik di HDMI 3 maupun di HDMI 4-nya. Sedangkan di sini kalian bisa lihat sini support ya di 2 HDMI ini, yaitu HDMI 3 dan HDMI 4-nya mengenai fitur VRR-nya. Jadi untuk kalian yang suka game baik itu PS5, Xbox dan lain-lain, ini sangat mendukung untuk fitur ini. Jadi fitur ini dia tersedia di seri X85K dan seri X90K ya. Di seri X90K mungkin lebih mahal, nanti saya akan jelaskan juga mengenai kenapa sih X90K lebih mahal juga dari X85K. Jadi kita akan buat bersambung ya mengenai penjelasan ini. Oke, jadi kurang lebih segitu saja teman-teman ya. Dan terakhir sekarang saya spill lagi ya untuk harganya lagi sekali. Jadi untuk seri X85K ini harga terupdate itu kisaran harga 15.500.000. Sedangkan di seri X80K itu harganya di kisaran 12.500-an. Oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini mengenai kenapa sih seri X85K ini lebih mahal dan apa itu frame rate atau refresh rate dari masing-masing TV itu. Oke, jadi segitu saja untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih.